Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kuliner Ramadan Wilayah dan Kota Palembang tahun 1446 Hijriah. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Anggraini selaku moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Di sini saya nggak cuma sendirian aja nih teman-teman, tapi juga ditemani langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Syed Abdullah Syahab MHI. Selamat datang Bapak, apa kabar? Oke, gimana kalau misalkan kita sapa-sapa terlebih dahulu ya Bapaknya? Jadi Bapak boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Iya, nama Bapak tadi sudah disebutkan, Syed Abdullah Syahab. Bapak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, alhamdulillah ya sekarang dalam kondisi sehat dan kita semua dalam puasa insya Allah ya. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin langsung saja ya Bapak mengenai tema kita hari ini yaitu globalisasi dalam Al-Quran. Dan buat teman-teman yang lagi nonton juga boleh banget nih untuk disiapkan pena maupun buku yang ingin mencatat hal yang akan disampaikan oleh Bapak Syahid hari ini. Dan kepada Bapak kami persilahkan. Iya, jadi kita bicara tentang globalisasi dan Islam ya. Jadi globalisasi ini adalah penyatuan dari hubungan yang erat antara masyarakat dunia ya, antara negara-negara yang sudah sangat dekat sekali dengan kemajuan teknologi yang saat ini berkembang ya. Dan tidak ada lagi pemisahan ya, sehingga apa yang terjadi di berbagai negara kita mengetahuinya, demikian juga sebaliknya apa yang terjadi di negeri kita itu akan diketahui oleh mereka juga. Nah, Islam adalah agama yang memang mengajarkan kita untuk berkomunikasi, untuk bergaul dengan masyarakat dunia gitu ya. Maka kita lihat dalam Al-Quran bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas ya, bukan hanya kepada wahai orang-orang yang beriman, tapi wahai manusia gitu ya. Ya, misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya, di mana Allah mengatakan ya ayuhan nas, sesungguhnya kami ciptakan kalian, khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan ya, dari Adam dan Hawa, dari ayah kita dan ibu kita. Nah, dari perbedaan ini artinya antara laki-laki dan perempuan ini maka lahirlah umat manusia ini yang berbeda-beda, berbeda suku, bahasa, bangsa gitu ya. Untuk apa itu? Lita'aruf, untuk kita saling mengenal ya. Jadi perbedaan kita ini dari berbagai bahasa, suku, budaya itu tidak membuat kita bermusuhan ataupun terjadi konflik dan sebagainya, tapi untuk lita'aruf, untuk saling kita mengenal. Dengan mengenal ini apa yang terjadi? Akan terjadi tafahum, saling memahami. Kemudian dari memahami ini saling ta'awun, saling tolong menolong. Jadi inilah ajaran Islam ya, yang memang kita setiap kaum muslim itu punya kewajiban untuk menyampaikannya kepada umat manusia gitu ya, pada semua berbagai negeri ya. Karena Islam memang ditujukan untuk semua manusia. Oke, berarti penjelasan Bapak tadi itu mengenai pengertian secara luas ya Pak. Nah, kalau misalkan dari komunikasinya Pak, apa saja tantangan utama umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai komunikasi Islami di era digital dan media sosial seperti saat ini? Ya, pertama memang kita menghindari artinya informasi-informasi yang salah ya. Kita kadang-kadang tersebar berita-berita hoax gitu ya, yang jangan kita dengan mudah langsung menerimanya. Tentu kita harus teliti dulu ini sumbernya dari mana, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat dunia. Hingga kalau ada pandangan negatif terhadap Islam, inilah kewajiban kita untuk meluruskannya ya. Dan luar biasa kalau kita menunjukkan kepada mereka bagaimana kemuliaan ajaran Islam dari semua sisinya, termasuk dalam sisi ekonomi. Kita mengenal ekonomi syariah misalnya. Nah, bagaimana konsep ekonomi ini kita kenalkan dengan masyarakat dunia ya, konsep yang adil ya, yang mensejahterakan masyarakat ya, baik yang kaya maupun miskin. Kita juga mengenal misalnya tentang zakat. Mungkin sebagian mereka belum tahu dengan bagaimana Islam mengajarkan zakat,
bagaimana Islam mengajarkan sedekah gitu ya, yang itu bisa memperbaiki perekonomian masyarakat ya, bukan hanya kepada umat Islam tapi kepada masyarakat secara menyeluruh, memberantas kemiskinan, menimbulkan, dapat menghilangkan rasa benci, rasa dengki ataupun ketidaksukaan orang-orang miskin terhadap orang kaya gitu ya, timbul kecintaan di antara mereka. Karena apa? Karena apa yang diajarkan oleh Islam, yaitu zakat dan sedekah. Dan banyak lagi konsep ekonomi yang bisa kita sampaikan ke mereka, yang nanti mereka akan melihat Islam ini adalah agama yang baik ya, tidak seperti mungkin yang digambarkan oleh media-media tertentu yang menunjukkan bahwa Islam ini agama yang menakutkan, agama teroris dan sebagainya. Mungkin itu ya. Sekali, wah, luar biasa sekali ya teman-teman sekalian yang lagi nonton. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk tetap berpegang pada nilai-nilai moral di tengah arus globalisasi pada saat ini? Ya, tentu Islam yang memiliki Al-Quran dan telah kita ngomongin contoh kehidupan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sudah memberikan kita contoh perilaku kita bagaimana. Bahkan dari yang sederhana saja, misalnya kita diajari untuk tersenyum ya dengan saudara kita. Apa kalau kita bicara dalam dampak kesehatan, dampak kejiwaan, ternyata dari tersenyum ini akan timbul kebahagiaan ya. Dari yang masalah yang mungkin kita anggap sederhana, kemudian kita diajari untuk bersyukur misalnya. Ternyata bersyukur ini adalah, kalau kalangan para ahli kejiwaan, bersyukur ini akan menimbulkan satu kunci kebahagiaan. Justru sebaliknya, rasa tidak syukur, mengeluh dan sebagainya, nilai-nilai ini justru akan merugikan diri kita. Jadi pergaulan kita dengan masyarakat dengan akhlak yang baik, dengan perbuatan yang baik, justru akan menguntungkan diri kita sendiri. Ya, nah, ini mudah-mudahan dengan kita selalu membaca sirah, membaca kisah kehidupan Nabi yang menjadi teladan kita akan dapat meniru perbuatan-perbuatan moral-moral yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nggak bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Oke, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan kepada para penonton yang lagi nonton kita sekarang ini, Pak? Ya, jadi dalam era globalisasi ini, kita setiap kaum muslim punya kewajiban untuk menyampaikan, menyebarkan Islam kepada masyarakat dunia. Kita melihat bahwa perkembangan Islam di negeri-negeri seperti Eropa yang hari ini diperkirakan 20 juta, di Amerika 3,5 juta, dan akan terus berkembang. Ini ada hal yang positif. Tentu didukung oleh kaum muslimin yang selalu menyampaikan, mengajarkan ya, komunikasi kita dengan mereka untuk menunjukkan wajah Islam yang sesungguhnya. Karena kalau tidak, maka media ataupun informasi yang salah tentang Islam ini akan membuat mereka tidak mengenal Islam dengan yang sebenarnya. Ini era digital ini, era komunikasi sangat penting ya. Jadi kita para kaum muslimin harus menguasai ini ya, menggunakan media, bagaimana dakwah, karena kewajiban menyampaikan agama ini bukan hanya kewajiban para ulama, tapi juga kita semua. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kami semua pastinya. Oke, semoga apa yang kita dengar tadi bisa menjadi ilmu yang luar biasa dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, untuk kesimpulannya, globalisasi dalam perspektif Al-Quran dapat dipahami sebagai dari ketetapan Allah dan kehidupan manusia. Islam tidak menolak globalisasi, tetapi memberikan pedoman agar proses ini berlangsung dalam kerangka nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Saya Anissa Anggraini selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.